Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi lahul fadlu wa lahur rahmah wa lahus sana'ul hasan wa salawatullahil barur rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hari ini Ustazah Ahad membersamai teman-teman di level 3 dan tasbih 1. Dan hari ini adalah hari ke-18. Nah, materinya surat Al-Baqarah dari ayat 177 sampai 189. Nah, ini menarik ya, banyak hal yang menarik yang perlu kita pelajari di halaman ini. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah ayat 177. Nah, ayatnya laisal birra an tuwallu wujuhakum nah qibalal masyriqi wal maghrib. Bahwa kebajikan yang diinginkan oleh Allah itu tidak hanya sekedar menghadapkan ya wajah kita ke barat sebagaimana orang Yahudi. Tahu ya orang Yahudi ya. Nah, orang Yahudi yang sekarang ini banyak kita dapati di negara Israel, yang teman-teman lihat di TV tuh rame perang sama Palestina ya. Kemudian atau sekedar menghadapkan wajah seperti beribadahnya orang Nasrani atau orang Kristen. Tetapi kebajikan itu sebenarnya dimaknai oleh seperti apa, atau kebajikan yang seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Nah, bahwa kalau di sini ya dijawab di ayat selanjutnya, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi kebajikan itu dapat diartikan dengan yang pertama, nah kita benar-benar mengamalkan rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa teman-teman yang level 3 nih? Nah, udah pada tahu ya, ada 6. Nah, yang pertama iman kepada Allah. Nah, kalau iman, nah berarti kita yakin dan tunduk. Nah, hati kita yakin juga tunduk. Nah, iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitabullah. Nah, kitab Allah apa itu? Al-Quran. Kemudian yang keempat iman kepada Rasulullah. Siapa nama Rasulullah? Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, nah iman kepada hari kiamat. Kemudian yang terakhir apa nih teman-teman, masih ingat? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Yang terakhir iman kepada qada dan qadar, kepada qada Allah dan qadarullah. Jadi kebajikan ini dapat diartikan dengan yang pertama ya mengimani rukun iman yang 6 tadi itu gitu. Dan yang dan selanjutnya yang harus kita pahamin, nah suatu keimanan ya ketika kita meyakininya ya juga diikuti dengan amal soleh. Nah, ini semua harus diikuti dengan cinta. Nah, ketika kita mengimani sesuatu dan mengerjakan suatu amal soleh, hatinya harus cinta. Nah, ini yang harus digarisbawahi, ini yang harus difahamin. Nah, ini yang harus dimasukin ke hati. Nah, begitupun dengan menghafal Al-Quran. Nah, kita yakin dengan syafaat ya yang akan Allah berikan ya melalui Al-Quran yang kita hafal ini ya. Kemudian kita sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, juga kita yakin bahwa dengan kita taat kepada orang tua, dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita sholat dan sebagainya, semuanya itu adalah akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita yakin kan teman-teman ya, semuanya semangat ya beramal sholih ya. Tapi ingat, semuanya harus dilakukan dengan cinta. Nah, kalau belum cinta, ya kalau hatinya ini belum cinta, kemudian juga belum ikhlas, nah ayo kita berhenti dulu ya ngobrol sama orang tuanya, kemudian juga diungkapkan ke orang tuanya ya,
disampaikan, diceritakan ke orang tuanya, kenapa sih kok belum cinta, kenapa sih kok masih males-malesan, kenapa sih kok masih suka marah-marah, dan sebagainya, gitu ya. Jadi amal solehnya harus dilandasi dengan rasa cinta. Nah, kemudian juga apa hubungannya ya tadi dengan tata cara ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nah, maksudnya yang harus digarisbawahi adalah kalau kita sholat ya sebagaimana kita sholat. Nah, sholat kita itu tidak hanya untuk menggugurkan ataupun melaksanakan kewajiban ya. Yang penting udah sholat selesai ya. Tetapi harus ada diikuti dengan amal sholih. Nah, itu yang Allah inginkan. Makanya di sini dikatakan kebajikan itu nggak hanya melakukan sholat aja ya, tetapi juga diikuti dengan diikuti dengan amal sholih. Nah, yang berlandaskan atau yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Ustazah Aha juga mau cerita ya di ayat selanjutnya, ayat 178. Nah, ayat 178 ini ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, di sini Ustazah mau cerita tentang hukum qisas. Nah, apa itu Ustazah hukum qisas? Dalam Islam ini hukum qisas itu adalah aturan untuk menjamin kehidupan seseorang. Nah, jadi tujuannya hukum qisas ini untuk melindungi nyawa seseorang. Nah, nyawa itu sangat berharga sekali, sangat mahal sekali. Nah, membunuh itu dosanya sangat besar dan hukumannya juga berat. Nah, makanya dalam Al-Qur'an ya orang yang membunuh itu harus dihukum mati. Ya, harus diberikan hukuman mati. Nah, tapi di sini tergantung keluarga dari yang dibunuh tadi. Nah, apakah keluarga itu setuju ya yang si pembunuh ini dikasih dijatuhi hukuman mati ya atau dimaafkan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita berlindung kepada Allah ya agar kita dijauhkan ya dari perbuatan ini ya, karena ini dosanya sangat besar sekali dan mendapatkan ancaman yang berat ya dalam Islam. Kemudian Ustazah mau ngejelasin selanjutnya ayat 180. Nah, di ayat ini 180 ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang diperbolehkannya orang yang mau meninggal itu memberikan wasiat. Nah, Ustazah sekarang nanya, teman-teman udah tahu belum perbedaannya wasiat sama warisan? Nah, itu beda ya. Kalau warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Jadi harta ini dibagi ya kepada keluarganya ataupun orang-orang yang berhak dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Islam. Siapa aja yang berhak itu sudah ada aturannya. Kemudian berapa ukuran ataupun dapatnya berapa tuh, setengah, seperapat atau seperempat atau seperenam. Nah, itu banyak ya macam-macam. Itu bisa kita pelajari, bisa kita ketahui nanti teman-teman kalau sudah belajar ilmu mawaris atau ilmu faraid. Ya, di situ lengkap. Nah, jadi hartanya nggak boleh asal dibagi gitu. Yang penting rata, nggak begitu dalam Islam. Tapi memang ada ukuran-ukurannya. Terus tadi yang di ayat 180 ini kan tentang wasiat. Nah, kalau wasiat ini pesan ya yang diberikan oleh orang yang mau meninggal ini ya kepada orang yang kalau harta ya kepada orang yang bukan ahli waris. Bukan ahli waris itu selain ahli waris ya. Selain ahli waris yang tercantum di tadi ilmu mawaris atau ilmu faraid yang kita pelajari gitu. Jadi intinya dia bukan ahli waris, dia berhak mendapatkan wasiat dan nggak boleh lebih dari sepertiga ukurannya. Nah,
Ustazah kok macam-macam, ada sepertiga, seperenam, setengah, tadi Ustazah sebut-sebut begitu ya. Nah, teman-teman boleh tuh ya belajar bareng bundanya di rumah. Nah, nanti misalkan kita mau belajar apel. Kalau sepertiga berarti apel 1 dibagi 3. Kalau seperdua apel 1 dibagi 2. Seperempat apel 1 dibagi 4. Gitu caranya belajarnya seper-seper itu. Nah, PR ya. Oke, sip. Selanjutnya, terakhir Ustazah mau jelasin ayat 183. Nah, ayat ini tentang puasa. Nah, teman-teman sudah sering dengar ya insyaallah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini yang perlu digarisbawahi la'allakum tattaqun. Nah, diwajibkan ya atas kalian itu apa? Berpuasa. Ini berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, biar apa sih Ustazah? Ternyata Allah juga menyampaikan hikmahnya di ayat ini agar kalian ya bertakwa. Dengan kita semangat puasa, sungguh-sungguh puasa di bulan Ramadan, ada keberkahan yang Allah ya berikan ya untuk kita tanpa kita sadari loh. Nah, Allah tumbuhkan dan semakin tumbuhkan rasa takwa, rasa taat ataupun ketaatan ya dalam hati kita ya. Semakin taat kepada Allah ya, semakin takwa kepada Allah. Allah mudahkan dan Allah ringankan ya tubuh kita ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Allah lembutkan hati kita ini ya untuk mudah bersegera melangkah ya melakukan amal sholih gitu. Jadi Allah mudahkan lisan kita ya Allah untuk berkata-kata yang baik. Ayat selanjutnya ada ayyamam ma'dudat. Nah, di sini Allah ngasih tahu kita kalau puasa Ramadan ini atau puasa yang diwajibkan ini hari-harinya sudah ditentukan. Nah, waktunya yaitu waktu bulan Ramadan itu ya. Habis itu selesai puasa Ramadan, Syawal. Nah, Syawal itu lebaran ya, Idul Fitr. Nah, teman-teman kalau di Mataba biasanya kalau Idul Fitri Ramadan bagi-bagi kurma ya, ada buka bersama, ada berbagi kurma. Terus kalau menjelang lebaran kita ada ngumpulin zakat fitrah terus dibagiin ke ke mustahik ya, orang-orang yang berhak ya yang ada di sekitaran Mataba. Nah, itu teman-teman masih ingat kan? Nah, itu bulan Ramadan. Nah, selanjutnya bahwa ayat di sini teman-teman, di sini Ustazah Ahad mau jelasin ayat selanjutnya, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah, Al-Qur'an itu petunjuk untuk manusia. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan menceritakan kepada kita kapan turunnya Al-Qur'an itu. Nah, Al-Qur'an itu diturunkan dengan dua proses. Proses yang pertama itu diturunkan ke langit bumi, disebut dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah ya, diturunkan di langit bumi ya, jumlatan wahidah ya, sekali turun ya, secara utuh. Seluruh isi Al-Qur'an diturunkan di Baitul Izzah tadi itu, di langit bumi. Di langit dunia maksudnya. Kemudian diturun ke proses yang kedua. Nah, diturunkannya berturut-turut. Nah, tadi diturunkannya sekali turun. Nah, itu di tanggal di 17 Ramadan. Ya. Di 17 Ramadan. Nah, itu Al-Qur'an diturunkan secara utuh ya di Baitul Izzah tadi itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, Al-Qur'an itu diturunkan bitadarruj, dengan berangsur-angsur sesuai kejadian-kejadian yang Rasulullah alami ataupun sesuai dengan kebutuhan. Nah, berangsur-angsur. Contohnya sababun nuzul yang kita pelajari setiap harinya di kelas. Nah, sababun nuzul itu apa Ustazah? Sebab turunnya ayat.
Nah, kan beda-beda tuh ya, beda waktu, beda waktu, beda waktu. Nah, dan beda ayat ya. Jadi pelan-pelan untuk apa? Menguatkan hati Rasulullah juga ya, orang-orang mukmin ya. Dengan adanya ayat ini, ayat yang diturunkan ya. Kemudian udah itu ya, teman-teman insya Allah paham. Dan penutupnya adalah ayat 186. Ini ayat bagus banget ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, di sini Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita. Allah bisa melihat kita. Ya. Kata Allah, aku itu dekat denganmu. Ya, Allah bisa melihat kita, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah selalu mengawasi kita, ya. Bahkan nah, Ustazah tuh baca di surat Qaf. Nah, juga ada ayat yang mengabarkan ya bahwa Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan bahkan kami itu ya lebih dekat daripada urat ini, hablil warid itu urat leher ya. Kerongkongan kita ini. Sampai Allah memberikan penekanan seperti itu ya, saking dekatnya Allah ya Allah dengan kita ya. Makanya beliau juga memberikan penjelasan ujibu da'watad da'i idza da'an ya, bahwa aku itu mendengar setiap hamba yang berdoa kepadaku. Makanya teman-teman harus semangat ya berdoa di waktu-waktu mustajab, memanfaatkan waktu-waktu ini untuk kita meminta apa yang kita munajatkan, apa yang kita hajatkan kepada Allah. Nah, apa keinginan-keinginan kita. Nah, juga waktu selesai murojaah jangan lupa ya mohon doa yang terbaik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita juga yang terakhir harus yakin bahwa doa kita itu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Nah, sampai di sini pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.